وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Muhajirin wal Ansar di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Na'am, ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pertemuan kita dari pembahasan kitab Al-Mawa'idh Dhahabiyah Waqafat ma'a suratil Qari'ah, nasihat emas dari renungan surat Al-Qari'ah karya Syekhna Al-Allamah Abdullah Uthman Al-Dhamari hafizahullah ta'ala. Naam. Taib, naqra bismillahirrahmanirrahim. قال مؤلف حفظه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان هو الذي أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني، شغلني هذا. فلان نكر الله اسمه فهو نكره في الدنيا والآخرة. Berkata Syekh Abdullah Uthman Al-Dhamari hafizahullah ta'ala, beliau sebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yawma ba'du adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Naam, kelak di yaumil qiyamah manusia akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala
ketika di hari sebagian orang-orang zalim atas perbuatan ulah tangan mereka, mereka mengatakan, duhai, kenapa dahulu kami tidak pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Duhai, kalau seandainya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai kekasihku. Laqad adallani an dzikri ba'da id ja'ani. Sesungguhnya kekasihku atau teman dekatku telah menyesatkan aku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal telah datang kepadaku yaitu peringatan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan sesungguhnya syaitan dahulu telah menyesatkan manusia. Naam, laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai, kalau seandainya dahulu ketika aku di dunia aku tidak menjadikan fulan, teman dekatku itu, sebagai kekasihku, teman bergaulku, teman nongkrongku, teman bisnis yang terlalu dekat, yang menjadikan dia lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil qiyamah dia akan mengatakan, laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai, kalau seandainya dahulu aku tidak menjadikan fulan itu sebagai kekasihku. Fulan huwa alladhi adallani an dzikri. Fulan, orang yang menjadi teman dekatku tadi, adalah dia yang menyesatkan aku untuk aku mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal telah datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Syaghalani hadza. Fulan telah menyibukkan aku, menyibukkan diriku dengan pekerjaan, menyibukkan aku dengan sesuatu yang menyibukkan aku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Madza fa'ala bika khaliluk? Apa yang telah diperbuat oleh kekasih Anda, teman dekat Anda? Apa yang telah diperbuat? Apakah teman Anda, teman dekat Anda telah memberikan petunjuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah teman dekat Anda, teman bergaul Anda, mengingatkan Anda untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam, madza fa'ala bika khaliluk? Apa yang telah diperbuat oleh kekasih Anda, teman dekat Anda? Wal ma'siyatu ta'ti min 'indil khalil wal habib wal qarib. Dan kemaksiatan itu datang dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita banyak bergaul, nongkrong bersama dia, sekedar berbisnis atau sekedar kongko-kongko di warung kopi. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'siyah ta'ti min 'indil khalil wal habib wal qarib. Kemaksiatan itu datang dari teman-teman dekat kita, orang yang terdekat dengan kita, kekasih kita, teman bisnis kita. Biasanya kemaksiatan itu datang dari taraf atau dari bagian mereka. Laqad adallani an dzikri. Sesungguhnya teman-teman dekat tersebut telah menyibukkan aku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga dalam hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, al-mar'u ala dini khalili. Bahwasannya seseorang itu track recordnya, agamanya itu dilihat dari teman gaulnya, teman dia duduk dengan siapa dia bergaul. Naam, al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur, maka lihatlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah dengan siapa dia bergaul.
Naam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita dari julasa isu, dari teman gaul yang jelek, teman nongkrong yang jelek. Laqad adallani an dzikri, sesungguhnya mereka telah menyibukkan aku untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahdhar ya ibadallah min julasa isu, berhati-hatilah kita untuk kita bergaul duduk dengan orang-orang yang jelek. Julasa isu, pergaulan yang jelek, yahdi ilal fujur, telah menunjukkan kita kepada ke jalan, yaitu kebinasaan. Maka jangan kita salah bergaul, jangan salah kita memilih teman untuk bergaul, jangan salah kita memilih teman untuk berbisnis. Karena sekali kita disesatkan oleh mereka, maka kita akan jauh dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan tergelincir dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini telah memperingatkan kepada kita semua dari surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Jangan kita kelak di yaumil qiyamah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa yawma ba'du adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, yaitu di hari sebagian orang yang zalim oleh perbuatan tangan mereka cuma menyesal mengatakan ya laytani, duhai kalau seandainya dahulu aku menjadikan Rasulullah itu sebagai panutanku, sebagai suri tauladanku, aku ikuti jalannya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai kalau seandainya dahulu aku tidak menjadikan fulan menjadi kekasihku, menjadi teman dekatku, menjadi teman bergaulku. Laqad adallani an dzikri ba'da id ja'ani, sesungguhnya teman dekatku, kekasihku tersebut telah menyesatkan aku, telah mengajak aku bermaksiat, padahal telah datang kebenaran. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, sesungguhnya syaitan telah menyesatkan manusia dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak syaitan di yaumil qiyamah dia akan berlepas diri dari manusia. Inni akhafu Allah rabbal alamin, syaitan di yaumil qiyamah, iblis la'anahullah, dia akan berlepas tangan dari manusia setelah dia menyesatkan manusia, mengajak manusia untuk disesatkan, untuk menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, untuk mereka bermaksiat. Dan kelak di yaumil qiyamah syaitan, iblis la'anahullah, dia mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, zat sang penguasa alam jagat raya ini. Yang dahulu iblis semangat untuk menyesatkan manusia. Iblis menyuruh manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Iblis menyesatkan manusia untuk bermaksiat kepada Allah melalui teman dekatnya. Iblis menyesatkan manusia dari berbagai macam cara dan berbagai macam tipu daya dilakukan oleh iblis melalui teman dekat, teman bergaulnya, teman duduk, yang mana iblis dia dengan susah payah menyesatkan manusia dari jalannya Allah, meminta manusia untuk mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis mengatakan kepada manusia, la tadharunna alihatakum, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan orang-orang soleh di antara kalian, mintalah kalian kepada kuburan-kuburan mereka, berdoalah kalian melalui pintu perantara mereka, orang-orang yang soleh yang sudah wafat. La tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, jangan kalian tinggalkan 5 orang soleh tersebut, mintalah kalian kepadanya, berdoalah melalui pintu mereka, toh mereka adalah orang-orang yang soleh,
mereka akan menyampaikan hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan di awal ayat, la tadharunna alihatakum, jangan kamu tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Iblis menyesatkan manusia dari satu sisi untuk tidak beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis menyesatkan manusia untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala melalui tipu daya dengan mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan orang-orang yang saleh. Kelak di yaumil qiyamah, iblis akan mengatakan kepada manusia, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian manusia, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sang penguasa alam jagat raya ini. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita melalui ayat ini, laqad adallani an dzikri, sesungguhnya teman dekat, kekasih, teman bergaul, teman bisnis telah menyesatkan aku dari untuk aku mengingat Allah Subhanahu wa taala. Laqad adallani an dzikri, anil Qur'anil Karim, wa anis sunnah, wa anis salah, wa anil ta'ah, wa anil ibadah, wa anil ilm, wa fi'lil khairat. Teman dekat atau kekasih, teman bergaul, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku untuk mengingat Allah, menyesatkan aku untuk mengingat Al-Quran, menyesatkan aku untuk mengingat sunnah Rasulullah, menyesatkan aku untuk mengingat salat, menyesatkan aku untuk aku mengerjakan ketaatan kepada Allah, menyesatkan aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan aku untuk aku belajar ilmu agama, menyesatkan aku untuk aku melakukan perkara kebaikan. Adallani an fi'li ta'at wal wajibat wal mustahabbat, sesungguhnya teman dekatku, kekasihku telah menyesatkan aku untuk aku mengerjakan ketaatan kepada Allah, mengerjakan perkara kebaikan dan perkara-perkara sunnah mustahabbah. Laqad adallani an dzikri ba'da id ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula, sesungguhnya teman dekatku, kekasihku telah menyesatkan aku untuk mengingat Allah setelah datang kebenaran kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula, sesungguhnya syaitan telah menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ma ashadda hadhihi al-hasra allati tunazzal ala qulub al-'usa yawm al-qiyamah. Atanfa'u hadhihi al-hasrat? Atanfa'u sahibuha? Duhai betapa meruginya orang-orang yang telah turun kepada diri mereka, kepada hati mereka dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Betapa meruginya mereka di yaumil qiyamah. Atanfa'u hadhihi al-hasrah? Apakah berguna penyesalan mereka di hadapan Allah di yaumil qiyamah? Apakah berguna teman-teman dekatnya, kekasihnya di yaumil qiyamah? An taqulu nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al'adab law anna li karrata fa akuna minal muhsinin. Lihatlah ucapan orang-orang di yaumil qiyamah. Mereka akan menyesal dan mereka akan mengatakan, antakula nafsun ya hasrata. Mereka akan mengatakan, betapa meruginya kami, betapa meruginya kami ketika mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 56 sampai 58, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku
amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajibanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan dahulunya aku di dunia termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, atau mereka kelak akan mengatakan di yaumil qiyamah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada diriku, tentunya aku termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au taqula hina taral azab, atau ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mengatakan law anna li karratan fa akuna minal muhsinin, atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Inilah penyesalan yang akan dikatakan oleh orang-orang di yaumil qiyamah. Mereka cuma mengatakan lau taqula nafsun ya hasrata, lau taqula lau anna Allah hadani, au taqula hina tara al-azab. Mereka mengatakan, duhai kalau seandainya dahulu aku ini mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak pernah memaksiati Allah. Duhai kalau seandainya aku ini mendapatkan hidayah dari Allah, niscaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika mereka ditampakkan azab di hadapan mereka, mereka akan mengatakan, duhai kalau seandainya aku dikembalikan oleh Allah ke dunia, sesungguhnya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik, kata mereka. Apa sebab yang menjadikan manusia menjadi orang-orang yang merugi di yaumil qiyamah? Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani, sesungguhnya teman dekatku, teman bergaulku, teman bisnisku, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku untuk mengingat Allah, untuk mengingat Al-Quran, untuk mengingat sunnah, untuk mengingat berzikir kepada Allah, untuk mengingat salat, untuk mengingat mengerjakan perkara kebaikan, ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya teman dekat ini yang menyesatkan manusia. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin untuk mencari, pilah-pilih untuk mencari teman bergaul, teman berbisnis. Jangan sampai orang-orang yang justru kita anggap sebagai teman yang terdekat dengan kita, sebagai kekasih kita, justru mereka adalah orang-orang yang menyesatkan kita dari mengingat Allah, menyesatkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina tara al-'adhab, hina taqifu amam al-'adhab ala syafir an-nar, ketika dia melihat, dinampakkan oleh Allah, ketika dia melihat azab Allah, ketika dia melihat neraka Allah, baru dia akan mengatakan, duhai kalau seandainya aku ini dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Hina atau taqula hina tara al-'adzab law anna li karrata fa akuna minal muhsinin, ketika dinampakkan atau mereka melihat azab, mereka akan mengatakan, duhai kalau seandainya aku ini dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Walau tara idh wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana
nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa takuna minal mu'minin. Lihatlah ucapan-ucapan orang-orang di yaumil qiyamah. Ini semua ucapan orang di yaumil qiyamah. Ucapan orang-orang yang merugi di yaumil qiyamah. Ucapan mereka para pelaku dosa dan maksiat kepada Allah ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka melihat dan mereka berdiri ditampakkan oleh mereka, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqalu ya laitana, mereka akan mengatakan, duhai kalau seandainya kami ini dikembalikan oleh Allah ke dunia. Nuraddu ila dunya, duhai kalau seandainya kami ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, kami dikembalikan oleh Allah ke dunia dan kami tidak akan pernah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa nakuna minal mu'minin, tentunya kami akan menjadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya laitana nuraddu ila dunya, duhai kalau seandainya kami dikembalikan oleh Allah. Dikembalikan kemana? Dikembalikan ke dunia. Mereka ingin dikembalikan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, duhai kalau seandainya kami dikembalikan ke dunia oleh Allah, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan pernah mendustakan ayat-ayat Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nakuna minal mu'minin, tentunya niscaya kami akan menjadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ucapan ini akan dikatakan oleh mereka? Ucapan ini akan dikatakan kepada mereka ketika mereka di yaumil qiyamah, ketika dihadapkan kepada mereka neraka Allah. Yang mereka ketika di dunia mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Yang mereka ketika di dunia mereka bermaksiat kepada Allah. Yang mereka di dunia mereka tidak pernah mengingat Allah. Mereka jauh dari salat 5 waktu. Mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Dan mereka jauh dari majlisul ilm. Ketika mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dinampakkan kepada mereka neraka Allah, mereka akan mengatakan, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina, duhai kalau seandainya kami dikembalikan oleh Allah ke dunia dan kami tidak akan pernah mendustakan ayat-ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhayyal hadhihi al-hasra ya akhi, ma ashadduha. Merenunglah wahai saudaraku tentang kerugian yang amat besar ini. Rugi orang-orang yang ketika di dunia ini mereka senantiasa melalaikan dari mengingat Allah, dari salat kepada Allah, dari untuk mereka membaca Al-Quran, dari menegakkan sunnah, dari mereka mempelajari ilmu agama Allah, dari mereka duduk bermajlis di majlisul ilm, dari mereka mengerjakan ketaatan, kebaikan, amalan kebaikan kepada Allah. Rugi mereka di dunia dan rugi mereka di yaumil qiyamah. Ma asyadduha, betapa meruginya orang-orang tersebut. Tipe manusia yang mereka ini jauh dari agama Allah. Dianggap bahwasanya dunia ini adalah kehidupan yang kekal abadi untuk selamanya. Banyak di antara manusia ini yang tidak menyadari bahwasanya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta dan anak keturunan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Berhati-hatilah kalian. Fahdharuha. Sesungguhnya hartamu dan anak keturunanmu itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini adalah ujian dari Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta.
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang melimpah ruah dari Allah. Dianggap bahwasannya harta yang dia peroleh di dunia ini merupakan hasil jerih payah keringat dia, hasil dari kepintaran dia mencari uang. Ya miskin, betapa miskinnya Anda wahai manusia yang memperkaya diri dengan harta dari Allah. Sesungguhnya Anda adalah orang yang miskin, miskin dari sisi ilmu, dan Anda miskin dari sisi harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan harta kepada Anda dalam rangka untuk diuji oleh Allah. Sampai di mana keimanan dan ketakwaan Anda kepada Allah? Apakah Anda semakin kaya semakin bertakwa kepada Allah, atau justru Anda semakin kaya Anda adalah orang-orang yang semakin menjauh dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan ujian berupa harta. Diberikan harta yang melimpah ruah. Dengan mudah dia memperoleh rezeki dari Allah. Rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kepintaran kita, kepandaian kita mengelola bisnis, mengelola perusahaan, maintenance perusahaan, mengelola pegawai dan lain sebagainya. Dianggap bahwasanya itu dari kepintaran dia. Rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'iun illa man astad'imuni ut'imkum astad'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan lapar, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Makan yang kita asup setiap harinya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan lapar, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasaitu fastaqsuni aksikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan telanjang, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Kita lahir di dunia ini tidak memiliki apapun. Lahir di dunia dalam keadaan telanjang bulat. Lahir di dunia kita miskin, tidak punya apapun. Dan kita akan dikembalikan oleh Allah di yaumil qiyamah sebagaimana kita permulaan pertama kali diciptakan oleh Allah. Nu'idu kama awwalu khalqi. Kami akan mengembalikan mereka manusia kelak di yaumil qiyamah sebagaimana kami dahulu menciptakan mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan mereka bertelanjang bulat, belum dikhitan. Dikembalikan oleh Allah dalam keadaan miskin lagi. Naam, jadi jangan merasa bangga dengan harta yang kita peroleh, dengan pekerjaan kita. Bahwasanya harta ini ujian dari Allah, kita diuji oleh Allah. Di sana ada harta, ada haknya kaum fuqara wal masakin. Mau enggak kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan? Mau enggak kita menyisihkan harta kita? 2,5% dari harta kita. 2,5% itu tidak banyak. Dianggap 2,5% itu berapa miliar? 2,5% tidak banyak. Dari 1 miliar 2,5% cuma 25 juta. Jangan kikir dan bakhil untuk memberikan kewajiban. Dari harta kita ada kewajiban, dari haknya para kaum fuqara wal masakin dan al-madyun, orang-orang yang memiliki hutang. Orang-orang yang memiliki hutang ini harus mereka diprioritaskan yang utama. Dan bagi para amil zakat, mereka harus bisa melihat prioritas yang utama itu siapa. Jangan harta dari kaum muslimin yang mereka sudah mengeluarkan hartanya, sudah dikeluarkan zakatnya, tapi tidak dibagi. Para petugas zakat ini mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan haknya kaum fuqara wal masakin. Naam, ala kulli hal, jangan kita merasa bangga dengan harta kita. Kita sedang diuji oleh Allah.
Sampai di mana kita ketakwaan kita kepada Allah? Wahai para aghnia, orang-orang kaya di zaman sekarang ini, kekayaan kalian tidak ada sedikit pun dari kekayaan mereka para sahabat. Kekayaan mereka para sahabat jauh lebih melimpah dibandingkan kekayaan orang di zaman sekarang. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka adalah orang-orang terkaya dari para sahabat. Mereka para pengusaha, dan mereka adalah orang yang kaya pada zamannya di hari itu sampai hari ini. Tapi mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di akhir hayatnya ketika nyawa hendak dicabut, dia memerintahkan kepada putrinya, inilah hartaku, inilah pakaianku, inilah tungganganku, inilah dari bejanaku, ini dari seluruh hartaku. Berikan seluruh hartaku kepada Ibnul Khattab. Abu Bakar mengatakan, aku khawatir, inni akhsha asabu bimalil muslim, aku khawatir hartaku tercampur dengan hartanya kaum muslimin. Dia meminta seluruh hartanya diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia wafat, detik-detik ketika ajal hendak menjemputnya. Ketika sahabat berlomba-lomba mengeluarkan sedekah, Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan keluargaku Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Naam, Abu Bakar dia beriman dan percaya yakin 100% dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dia menyerahkan dirinya kepada Allah, berserah diri 100% kepada Allah dan Rasulnya. Dia serahkan keluarganya untuk Allah dan Rasulnya. Dia sisihkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Naam, sehingga dia tidak pernah merasa kiri, tidak pernah merasa miskin, karena dia merasa kaya berada di sisi Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Dia akan merasa kere dan miskin ketika dia dianggap orang-orang yang, yaitu orang yang merugi di yaumil qiyamah. Rasulullah pernah bersabda, siapakah orang-orang yang merugi di yaumil qiyamah? Sahabat menyebutkan, yaitu orang-orang yang sudah tidak memiliki harta benda. Manil muflis, kata Rasulullah, siapakah orang yang merugi? Sahabat menyebutkan bahwasanya orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut ya. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda lagi. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Orang yang bangkrut di yaumil qiyamah, yaitu ketika dia di yaumil qiyamah menghadap Allah membawa pahala yang banyak, tiba-tiba ternyata orang ini menyembunyikan amalan kejelekan, dia mencaci maki fulan, dia mendolimi orang lain, dia memakan haknya orang lain dan lain sebagainya. Datang manusia berbondong-bondong mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan dulu telah mendolimi saya, maka Allah mengambil pahalanya diberikan kepada orang tadi. Datang orang terus melaporkan orang tersebut, ya Allah, si fulan telah memakan harta saya, diberikan pahalanya sampai pahalanya habis. Sudah tidak ada pahala, masih orang berbondong-bondong mengadu kepada Allah. Maka dosa orang yang mengadu diberikan kepada orang tadi. Akhirnya dia membawa dosa orang lain. Inilah orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Maka jangan dianggap bahwasanya bangkrut itu dari sisi harta benda saja. Orang yang bangkrut, malahu al-mal wala mata'. Orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak memiliki harta benda. Kalau asumsinya orang zaman sekarang,
Orang bangkrut orang yang tidak memiliki harta benda. Maka jangan sampai kita bangkrut di dunia, bangkrut di yaumil qiyamah. Pahala kita akan diambil oleh Allah, akan diberikan kepada orang lain. Nah, maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari teman bergaul, teman dekat, kekasih kita. Jangan sampai kita disesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita disesatkan untuk mengingat Allah. Jangan kita disesatkan untuk kita mengingat, membaca Al-Quran, menegakkan sunnah Rasulullah, menegakkan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Kita duduk di majlisul ilm, mendengarkan nasihat dari perkataan para ulama. Karena orang-orang atau kekasih dekat, teman dekat kita ini banyak menyesatkan kita dari jalannya Allah. Kelak di yaumil qiyamah mereka, teman-teman dekat kita ini, mereka akan menjauh dari kita. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri kata mereka. Mereka tidak bisa menolong kita. Teman dekat kita, teman bisnis kita di dunia, mereka tidak bisa menolong kita. Masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berfikirlah wahai kaum muslimin, jangan kita termasuk orang-orang yang kelak di yaumil qiyamah. Allah sebutkan tadi beberapa ayat di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, kemudian Az-Zumar ayat 56 sampai 58, yaitu orang-orang yang merugi di yaumil qiyamah. Mereka akan mengatakan, duhai kalau seandainya dahulu kami mentaati Allah, dahulu kami mentaati Rasulnya, dahulu kalau kami ini di dunia ini mentaati Allah, tentunya kami termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, tentunya kami termasuk orang-orang yang mengerjakan amalan kebaikan. Sudah terlambat saudara. Kalau sudah masuk di hadapan Allah di yaumil qiyamah, sudah terlambat. Penyesalan di hadapan Allah tidak berguna, air mata kita tidak berguna di hadapan Allah. Tinggal kita meratapi, menangisi keadaan diri kita. Tinggal kita akan menerima siksaan demi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah kita sebutkan hadis Rasulullah ketika duduk bersama para sahabatnya, yaitu terdengar suara semacam dentuman. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, tahukah kalian tadi suara apa? Dijawab oleh sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Kata Rasulullah, tadi itu adalah suara batu yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai keraknya neraka itu membutuhkan waktu 70 tahun lamanya. 70 tahun untuk sampai ke dalam kerak neraka. Bagaimana kita akan dilempar oleh Allah dengan posisi kepala di bawah. 70 tahun perjalanan kita akan mencapai kerak neraka. Hancur kita berkeping-keping, dihancurkan oleh Allah, diciptakan lagi oleh Allah, dihancurkan lagi oleh Allah, diciptakan lagi oleh Allah, dihancurkan lagi oleh Allah. Terus kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku dosa dan maksiat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Mereka cuma meratapi dan menangisi perbuatan mereka di dunia, yang mereka cuma mengatakan duhai, duhai dan duhai, seandainya kalau dahulu kami mentaati Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita menyesal di yaumil qiyamah karena kita termasuk orang-orang yang telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Maka ayuhal muslimun ibadallah, camkan ayat demi ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di dunia ataupun di yaumil qiyamah, lebih-lebih di yaumil qiyamah, karena tidak ada yang dapat menolong kita selain amalan kita dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang singkat ini menjadikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita istiqamah di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah, dan di atas talabul ilm sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.